Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Anggi, mahasiswa bioteknologi, jurusan biologi Universitas Patimura. Dalam tugas video presentasi ini, saya akan membahas mengenai analisis pengkajian Pancasila dalam profesi industri kosmetik. Industri kosmetik memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, namun bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam setiap aspeknya? Mari kita simak sama-sama. Setiap hari kita tidak bisa lepas dari produk kosmetik. Mulai dari sabun mandi, sampo, hingga make up, semuanya menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas kita. Namun, pernahkah kita bertanya-tanya bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam industri yang memproduksi produk-produk tersebut? Dalam video presentasi ini, saya akan mengajak Anda untuk memahami lebih dalam mengenai pengkajian Pancasila dalam profesi industri kosmetik. Industri kosmetik di Indonesia telah ada sejak lama, dengan penggunaan bahan-bahan alami dan tradisional. Seiring waktu, industri ini berkembang pesat dengan inovasi teknologi dan produksi modern. Profesi industri ini seperti formulator, ahli pemasaran, dan tenaga penjualan tidak bertentangan dengan Pancasila karena pendukung ekonomi kerakyatan, menciptakan lapangan kerja, dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk perawatan diri. Selain itu, industri kosmetik juga berkontribusi dengan devisa negara melalui ekspor. Sebagai seorang profesional industri kosmetik, tujuan saya tentu adalah menciptakan pemasaran dan menjual produk yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Mari kita lihat bagaimana hal ini sejalan dengan Pancasila. Yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam menjalankan profesi, saya harus memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman, halal, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya harus memperlakukan semua orang dengan adil, baik itu karyawan, konsumen, maupun mitra bisnis. Hindari praktik diskriminasi dan eksploitasi. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Saya dapat mendukung persatuan dengan menggunakan bahan-bahan lokal, mempromosikan budaya Indonesia melalui produk kosmetik, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya harus mendengarkan masukan dari berbagai pihak termasuk konsumen dan karyawan dalam berbagai keputusan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya harus berusaha untuk membuat produk kosmetik yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat dan memberikan manfaat yang nyata bagi konsumen. Dengan demikian, profesi saya industri kosmetik dapat berjalan dengan Pancasila jika dijalankan dengan memperhatikan nilai-nilai tersebut. Sebaliknya, jika hanya prioritasi dan keuntungan semata dan mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan dan keadilan, maka profesi saya dapat bertentangan dengan Pancasila dan lebih condong ke ideologi kapitalisme. Dalam industri kosmetik, terdapat berbagai aturan hukum yang mengatur profesi saya. Di antaranya, yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini mengatur tentang keamanan mutu dan manfaat produk kosmetik. Yang kedua, Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. BPOM memiliki berbagai peraturan yang mengatur tentang pendaftaran produktif, distribusi, dan pengawasan produk kosmetik. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini melindungi hak-hak konsumen terkait produk kosmetik seperti hak atas informasi yang benar dan jelas, hak atas keamanan, dan hak atas ganti rugi jika dirugikan. Yang keempat, Peraturan Menteri Perindustrian. Kementerian Perindustrian juga memiliki peraturan yang mengatur tentang standar mutu dan profesi produksi kosmetik. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini mengatur tentang produk halal dan juga mempengaruhi industri kosmetik. Dalam kajian filsafat komprehensif, aturan-aturan hukum ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, memanfaatkan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Industri kosmetik harus mematuhi aturan-aturan ini untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman, berkualitas, dan tidak merugikan masyarakat. Dalam industri kosmetik, etika keutamaan yang dapat diterapkan dengan berlandaskan pada Pancasila meliputi: yang pertama, kejujuran, menyampaikan informasi yang benar dan akurat mengenai produk, bahan baku, serta manfaat dan risiko yang mungkin timbul. Yang kedua, tanggung jawab. Memastikan produk aman digunakan, memenuhi standar kualitas, dan tidak merugikan konsumen maupun lingkungan.
Yang ketiga, keadilan. Memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak, baik karyawan, konsumen, maupun mitra bisnis tanpa diskriminasi. Yang keempat, kepedulian. Memperhatikan kebutuhan dan kepentingan konsumen serta memberikan pelayanan yang baik dan responsif. Yang kelima, kebijaksanaan. Mengambil keputusan yang tepat dan bijak dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi perusahaan, masyarakat, dan negara. Nah, dengan menerapkan etika keutamaan ini, industri kosmetik dapat menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab dan berkontribusi positif bagi pembangunan bangsa. Dalam industri kosmetik terdapat berbagai teknologi yang digunakan untuk menunjukkan profesi seperti yang pertama, teknologi formulasi. Digunakan untuk mengembangkan formula produk yang inovatif, aman, dan efektif. Yang kedua, teknologi produksi. Digunakan untuk memproduksi produk secara efisien dan berkualitas tinggi. Yang ketiga, teknologi pengemasan. Digunakan untuk mengemaskan produk secara menarik dan melindungi kualitas produk. Yang keempat, teknologi pemasaran. Digunakan untuk mempromosikan produk dan menjangkau konsumen secara luas. Penggunaan teknologi ini diatur dalam berbagai ketentuan undang-undang seperti Undang-Undang tentang Kesehatan, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan aman, tidak merugikan kesehatan konsumen, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam menghadapi perkembangan global, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk menempatkan eksistensi Pancasila dalam industri kosmetik. Yang pertama, mengembangkan produk yang berkarakteristik Indonesia menggunakan bahan-bahan alami lokal, mengangkat budaya Indonesia dalam desain produk, serta mempromosikan nilai-nilai Pancasila dalam pemasaran. Yang kedua, meningkatkan daya saing produk Indonesia. Berinovasi dalam teknologi dan formulasi, meningkatkan kualitas produk, serta memperkuat merek Indonesia di pasar global. Yang ketiga, menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Mengurangi dampak lingkungan dari produksi dan pengemasan. Menggunakan bahan baku dan ramah lingkungan, serta mendukung program-program sosial dan manfaat bagi masyarakat. Yang keempat, memperkuat kerjasama antar pelaku industri. Membangun jaringan kerjasama yang solid antar perusahaan kosmetik, pemasok bahan baku, lembaga penelitian, serta pemerintah untuk memajukan industri kosmetik Indonesia secara bersama-sama. Yang kelima, meningkatkan kesadaran konsumen. Mengedukasi konsumen mengenai pentingnya memiliki produk kosmetik yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, dengan menerapkan rekomendasi ini, industri kosmetik Indonesia dapat tetap eksis dan berkembang di era globalisasi sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa. Oke, yang terakhir, melalui presentasi ini, saya semakin menyadari betapa pentingnya peran Pancasila dalam membentuk karakter industri kosmetik yang beretika dan bertanggung jawab. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menginspirasi kita semua untuk menjadi pelaku industri yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.